Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Keadaan kalian baik-baik semua ya. Anak-anakku semuanya ya. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat dan berkah ilmunya. Coba saya minta tolong Hanif Villa ya memimpin berdoa. Silakan. Persiapan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Terima kasih. Bapak akan melakukan absensi ya, tingkat kehadirannya. Coba mulai yang pertama saya Ahmad Haidar ada? Ada, Pak. Oke, Ahmad Haidar, terima kasih. Aisyah? Ada, Pak. Oke, terima kasih. Aziza ada? Saya, Pak. Ya. Dela ada? Hadir, Pak. Oke, ya. Anak-anakku, untuk absensi bisa saya lihat tingkat kehadirannya di dalam Google Meet. Cuma tetap kalian melakukan absensi di Google Classroom. Situ sudah Bapak upload di Google Form-nya, itu adalah absensi. Jadi kalian ngisi di situ biar nanti saya rekap selain saya melihat dari Google Meet ini, tingkat kehadiran yang ada di Google Meet, saya juga nanti akan melihat tingkat kehadiran di dalam Google Classroom itu. Oke anak-anakku semuanya, terus terang Bapak sangat bangga sekali dengan kalian ya. Meskipun kita belajar dalam jarak jauh karena masih dalam keadaan pandemi ya, COVID-19, tapi Bapak berharap sekali kalian tetap semangat belajar ya, tetap semangat belajar karena belajar itu untuk kalian sendiri, untuk masa depan kalian sendiri. Jadi belajar dimanapun, baik itu dari rumah, di sekolah, melalui media internet dan sebagainya. Saya berharap untuk ditingkatkan belajarnya. Dan itu saja. Kemudian anak-anakku semuanya ya, sebelum Bapak memberikan materi pada pagi hari ini ya, materinya yang akan Bapak berikan itu nanti terkait dengan konsep routing. Itu adalah materi yang akan Bapak berikan pada pagi hari ini. Akan tetapi ya, sebelum Bapak memberikan materi pada pagi hari ini, mungkin di pertemuan minggu kemarin, Bapak sudah memberikan materi tentang permasalahan VLAN. Masih ingat anak-anakku? Masih. Oh ya, alhamdulillah ya. Kemarin Bapak sudah memberikan materi tentang permasalahan VLAN. Coba saya ingin tahu apakah kalian kemarin benar-benar menguasai atau tidak. Saya ingin tahu, Bapak ingin tahu apa sih permasalahan VLAN kemarin, ada berapa sih permasalahan VLAN itu? 2. Ya, silakan. Apa? Permasalahan fisik dan non-fisik, Pak. Oke, permasalahan fisik dan non-fisik. Masih ingat permasalahan fisik itu adalah permasalahan yang terjadi pada perangkatnya. Jelas ya? Permasalahan fisik itu adalah permasalahan yang terjadi pada perangkat jaringan VLAN itu sendiri. Bisa terjadi pada kabel, konektor, switch,
komputer, NIC, dan sebagainya. Sedangkan kesalahan non-fisik berarti bisa terjadi pada apanya? Pada softwarenya, pada cara konfigurasinya. Oke, itulah ya materi tentang permasalahan VLAN pada minggu kemarin. Untuk sekarang ya anak-anakku semuanya, materinya itu tentang konsep routing. Tentunya sebelum kalian semuanya mempelajari materi hari ini ya, Bapak sudah memberikan materi itu ke Google Classroom. Ya, materi itu sudah Bapak berikan, sudah Bapak upload di Google Classroom. Ya, seperti itu. Coba biar tidak mengganggu temannya ya, untuk loudspeakernya dinonaktifkan dulu biar tidak mengganggu loudspeakernya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan loudspeakernya atau handphonenya diaktifkan seperti itu. Oke, mungkin Bapak jelaskan lagi ya materi yang sudah Bapak upload di Google Classroom. Saya jelaskan materi yang harus kalian pelajari, yaitu tentang, saya share dulu. Nah, bisa dilihat anak-anakku? Sudah. Oke, ya, ini adalah materi yang sudah Bapak upload, modul tugas sudah Bapak upload melalui Google Classroom, yang mana modul pada hari ini yaitu tentang konsep routing. Kemudian untuk medianya juga sudah Bapak upload melalui Google Classroom juga, media PPT konsep routing. Kemudian adapun tugas ya yang harus kalian kerjakan, tugasnya itu adalah di LKPD ini, yang mana tugas ini nanti anak-anakku presentasikan hasilnya ya. Jadi nanti hasilnya dipresentasikan. Selain dipresentasikan, tugas itu nanti harus kalian unggah atau kalian upload di Google Classroom seperti itu. Oke, sebentar Bapak share dulu materinya tentang konsep routing. Kita ditunggu sebentar. Oke, sudah bisa dilihat anak-anakku? Sudah ya? Oke, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang konsep routing anak-anakku ya. Tentunya sebelum kita lanjut ke konsep routing, Bapak akan memberikan gambaran sedikit tentang routing. Nah, ini coba Bapak akan menjelaskan sedikit mungkin apa sih routing itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin anak-anakku semuanya bisa memperhatikan gambar yang ada di layar kalian ya. Yang pertama di sini ada orang Indonesia. Kemudian yang kedua di sini ada orang Inggris. Yang mana kedua orang ini tentunya cuma menguasai bahasanya sendiri-sendiri. Yang orang Indonesia ya cuma menguasai bahasa Indonesia. Kemudian yang orang Inggris tentunya dia cuma menguasai bahasa Inggris. Agar bisa saling berkomunikasi, ya tentunya dia membutuhkan seseorang yang bisa mengartikan, menerjemahkan bahasa Indonesia ditranslate ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia. Nah, inilah anak-anakku hal yang sama akan kalian lakukan pada routing. Routing itu adalah proses pembuatan jalur atau rute untuk menghubungkan jaringan satu ke jaringan yang lain. Tentunya jaringan itu adalah jaringan yang berbeda network.
Mungkin itu adalah gambaran yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini, anak-anakku. Oke, saya lanjutkan. Ya, materi pagi hari ini yaitu KD-nya. KD-nya yaitu memahami konsep routing. Kemudian mengkaji jenis-jenis routing. Kemudian indikatornya, ya anak-anakku semuanya, indikatornya yang pertama yaitu menerapkan konsep routing. Kemudian yang kedua, menguraikan konsep routing dan jenis routing. Adapun tujuannya anak-anakku, setelah kalian nanti mempelajari materi ini, Bapak harap kalian nanti ya setelah mengamati modul tentang konsep routing, kalian dapat menerapkan bagaimana konsep routing itu dengan benar. Kemudian yang kedua, setelah menerapkan konsep routing dengan benar, tentunya saya berharap anak-anakku nanti dapat menguraikan konsep routing dan jenis routing dengan tepat. Itu adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke, sebenarnya materi ini sudah Bapak upload. Sekali lagi saya ulangi lagi, materi ini sudah saya upload di Classroom. Anak-anakku saya yakin sudah membaca materi ini. Ya, akan tetapi untuk menjawab tugas yang ada di LKPD, ya anak-anakku semuanya, Bapak ini memberikan materi tambahan biar nanti mempermudah kalian untuk menjawab soal-soal yang ada di LKPD. Selain anak-anakku nanti saya beri kesempatan untuk mencari informasi tambahan. Bisa melalui googling atau membaca buku modul lain untuk mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Mungkin itu. Oke, langsung saya lanjut ke materinya. Nah ini. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian routing, anak-anakku. Coba sebelum saya lanjutkan, ini ada audio yang agak mengganggu, tolong dinonaktifkan dulu. Bapak jelaskan biar nanti kalian bisa mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam LKPD. Nih, pengertian routing. Routing adalah suatu protokol. Jadi protokol itu adalah aturan anak-anakku. Aturan yang digunakan untuk membuat rute atau jalur komunikasi yang bisa digunakan untuk mengirim data dari jaringan satu ke jaringan yang lain dengan menggunakan alat yang namanya router. Jadi dari jaringan satu ke jaringan yang lain dengan menggunakan alat yang namanya router. Jaringan satu ke jaringan yang lain itu maksudnya jaringan yang berbeda network anak-anakku. Ya, ibaratnya tadi orang Indonesia dengan orang Inggris tadi. Ya, alatnya menggunakan router. Pada gambar yang ada di bawah ini, ya, bundaran A ini adalah simbol dari router. Kemudian B juga router, C juga router. Ada 3 router. Yang mana dari router A ini adalah jaringannya berbeda dengan router B dan router C. Agar bisa saling berkomunikasi antara A dan C, ya, A dan B tentunya harus ada routing. Harus ada protokol yang digunakan untuk membuat jalur. Nah, jalur ini yang digunakan untuk menghubungkan ini yang dinamakan sebagai routing. Ya, jadi router itu adalah alatnya, routing itu adalah protokolnya yang digunakan untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Oke, itu. Saya lanjut ke berikutnya. Nah, ini cara kerja dari routing. Bagaimana sih cara kerja dari routing itu? Nah, ini. Kalian perhatikan pada gambarnya. Gambar A. Gambar router A memiliki network 10.10.10.0 networknya. B, router B dengan network 172.16.1.0.
Kemudian yang C, router C adalah 192.168.1.0. Itu adalah networknya. Yang mana ya, agar router ini bisa saling berkomunikasi, berarti kita harus melakukan proses, ya, harus melakukan proses yang namanya routing, membuat jalur. Jadi cara kerjanya itu adalah membuat, sekali lagi, jadi cara kerjanya adalah membuat jalur atau rute dari jaringan satu ke jaringan yang lain yang berbeda segmen atau berbeda network. Itu adalah cara kerja dari routing. Kemudian adapun manfaat dari routing anak-anakku, ya. Manfaat yang pertama yaitu memberikan informasi jalur mana yang harus dilewati oleh paket data, yaitu melalui tabel routing. Kemudian yang kedua, membuka atau menutup jalur dari sebuah paket data. Kemudian yang ketiga, membantu router, ya, membantu router dalam melakukan konfigurasi dari alamat IP rute yang digunakan untuk membuat rute, membuat jalur. Kemudian yang keempat, mencegah terjadinya kesalahan pengiriman paket data. Itulah manfaat dari routing. Mungkin sampai di sini ada yang perlu ditanyakan, silakan. Sebelum saya lanjutkan ke jenis-jenis routing. Silakan kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada Ya, Pak, yang lanjut perlu ditanyakan? Lanjut saja dulu, Pak. Oh, dilanjut aja dulu. Oke, saya lanjut kalau gitu. Sekarang saya lanjutkan ke jenis-jenis routing. Berdasarkan sifatnya, ya, berdasarkan sifatnya, routing dibagi menjadi 3, anak-anakku. Yang pertama itu adalah default routing atau routing default atau bisa disebut dengan minimal routing. Kemudian yang kedua, routing statik. Yang mana routing statik ini yang dilakukan konfigurasi secara manual oleh administrator. Kemudian yang ketiga, routing dinamis. Ya, routing dinamis adalah proses konfigurasinya itu adalah secara otomatis. Itu adalah jenis-jenis dari routing. Kemudian default routing saya jelaskan. Default routing adalah suatu proses mengirimkan paket data secara manual yang memiliki satu output. Saya jelaskan di sini satu output yang dimaksud dengan satu output. Kalian perhatikan pada gambar router ini. Router ini terhubung ke switch, yang mana di router ini interface-nya FA0/1 itu adalah alamatnya 192.168.10.1. Kemudian dihubungkan ke switch, dengan IP tentunya sama satu network 192.168.10.2. Dari switch ini nanti terhubung ke beberapa komputer klien, yang mana klien ini akan mendapatkan IP yang satu network. Itu bisa dikatakan sebagai routing default, memiliki satu output. Jadi routing default adalah routing biasanya digunakan dalam jaringan yang memiliki satu output atau digunakan secara lokal. Sekali lagi, digunakan secara lokal. Lanjut sekarang routing statik. Routing statik adalah proses konfigurasi rute jaringan secara manual dengan menggunakan tabel routing. Jika ada perubahan topologi, tolong diingat-ingat. Jika ada perubahan topologi, maka seorang administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan tersebut. Jadi, routing statik ini cocoknya ada pada jaringan lokal area
network. Karena apa? Karena dikonfigurasi secara manual oleh seorang administrator. Tuh. Kemudian di bawah itu adalah ini langkahnya, IP rute, kemudian alamat destination tujuan, netmasknya, kemudian ini adalah gateway-nya. Tapi materi untuk konfigurasinya itu saya bahas di pertemuan minggu depan. Saya lanjut saja untuk cara kerja routing statik. Yang pertama, cara kerja dari routing statik yaitu yang pertama, proses konfigurasi routing secara manual. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, proses konfigurasinya itu dilakukan secara manual oleh seorang administrator jaringan. Yang kedua, proses routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Jadi, proses routing itu berdasarkan informasi yang ada di dalam tabel routing. Yang ketiga, bila ada perubahan, sekali lagi, bila ada perubahan topologi jaringan, maka konfigurasi routing harus disetting secara ulang. Ya, coba ini loudspeakernya ada yang masih aktif, coba dinonaktifkan loudspeakernya biar tidak mengganggu, soalnya ini suaranya berisik sekali. Ya, oke, saya lanjutkan. Dynamic routing. Sekarang saya lanjutkan ke dynamic routing. Dynamic routing adalah routing yang dilakukan oleh router. Router itu adalah perangkatnya tadi. Dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis. Di sini ada gambar ya, yang mana routing itu, routing dinamik bisa menggunakan RIP, OSPF, kemudian BGP, kemudian IGRP dan sebagainya. Itu adalah protokol-protokol yang ada di dalam dynamic routing. Nah, ini protokol routing. Yang pertama yaitu RIP, routing informasi protokol. Yang kedua IGRP, interior gateway routing protokol. Kemudian yang ketiga OSPF, open short path fish. Kemudian yang keempat EIGRP, dan yang terakhir adalah BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Itu adalah protokol routing. Ya, untuk protokol routingnya RIP, ya, routing informasi protokol, ya, dan seterusnya. Mungkin bisa dibaca sekalian. Langsung saya lanjutkan ke itu ya, langsung di tugas. Nah, ini anak-anakku ya, seperti yang Bapak saya ulangi lagi, anak-anakku, seperti yang sudah Bapak jelaskan ya, sebelum kita ketemu pembelajaran secara sinkron seperti ini ya, Bapak sudah mengupload modul, materi, media, tugas yang ada di LKPD ke dalam Google Classroom. Yang mana tugas itu kalian kerjakan secara asinkron. Ya, secara mandiri. Ya, jadi tugas itu nanti yang sudah kalian kerjakan itu nanti kalian presentasikan. Ya, habis ini silakan mencari informasi tambahan. Kalaupun tugasnya belum dikerjakan, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu tambahan untuk mengerjakan tugas sambil mencari informasi tambahan. Yaitu tugasnya ini saya bacakan. Satu, tugas yang ada di LKPD itu, tugas yang pertama yaitu lakukan identifikasi. Coba lakukan identifikasi, kemudian jelaskan bagaimana prinsip kerja dari routing itu sendiri, prinsip kerja dari routing itu sendiri. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menerapkan routing pada jaringan berskala besar atau WAN atau berskala kecil atau LAN. Jadi routing yang cocok digunakan itu routing apa dan alasannya apa, nanti seperti itu. Kemudian yang ketiga, jelaskan apa kelebihan dari routing statik dan routing dinamik. Tentunya selain kelebihan juga kalian sebutkan kekurangannya nanti ada apa saja.
Ini adalah tugas yang ada di LKPD. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kalian nanti melakukan presentasi. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya berharap kalau belum jelas, silakan ditanyakan. Tidak apa-apa, biar nanti memudahkan anak-anakku dalam mengerjakan soal-soal yang ada di dalam LKPD. Silakan ditanyakan. Gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan. Saya mau tanya, Pak. Ya. Kan pada saat melakukan routing, kan kita sudah memasukkan IP, tapi ketika kita mau ngecek ke ping-nya, itu ternyata nggak bisa. Itu permasalahannya bagaimana, nggak, Pak? Coba sebentar, Aziza, kameranya agak dilihatkan ya. Coba diulangi lagi, Aziza. Apa pertanyaannya tadi? Kan pada saat kita melakukan routing, kan kita sudah memasukkan IP-nya. Ya. Nah, pada saat kita melakukan ping, kan kita sudah masukkan IP, tapi kenapa kok waktu kita ping itu tetap tidak bisa gitu loh, Pak, tidak terkoneksi. Oke, ingat ya, kalian ingat, yang di ping itu IP yang sama satu network atau tidak? Pasti tidak ya? Iya, pasti Ya, tidak. pasti tidak. Kalau terjadi seperti itu, ya, sebelum Bapak menjelaskan, mungkin ada yang bisa membantu Bapak untuk menjawab pertanyaannya, Aziza tadi. Silakan. Kira-kira kenapa? Sebagai gambaran sedikit aja, nanti tolong dijawab ya pertanyaan dari Aziza. Kalau jaringan itu satu network, tentunya setelah dikasih IP, kalau di ping pasti akan berhasil replay. Tetapi kalau yang di ping itu berbeda network, sama seperti tadi yang saya jelaskan. Orang Indonesia dengan orang Inggris, itu kan berbeda. Tentunya berarti membutuhkan apa itu? Membutuhkan apa? Rute. Membutuhkan apa? Apa, Husni? Rute, Pak. Membutuhkan rute, betul sekali. Husni, kameranya kenapa kok nggak diaktifkan? Ayo coba Husni, kameranya diaktifkan, Husni. Ya, jawab Husni tadi. Berarti membutuhkan apa, Husni? Rute, bagus sekali ya. Jadi kenapa kok waktu di ping itu kok tidak berhasil? Karena di situ satu, berbeda network. Kalau berbeda network berarti membutuhkan proses yang namanya routing atau membuat rute yang bisa menghubungkan dari jaringan satu ke jaringan yang lain. Jadi kalau belum bisa di ping, kemungkinan besar proses untuk routingnya belum dilakukan. Seperti itu. Atau ada yang lain? Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Silakan, saya silakan. Oke, tidak ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, silakan anak-anakku mencari informasi tambahan. Bisa melalui googling menggunakan HP kalian, atau bisa membaca buku untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di LKPD tadi. Tugasnya yang mana, Pak? Tugasnya yang tadi. Ya, tugasnya adalah lakukan identifikasi dan jelaskan bagaimana prinsip kerja dari routing. Kemudian, bagaimana cara menerapkan routing pada jaringan berskala besar dan jaringan berskala kecil. Kemudian jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari routing statik dan routing dinamik. Oke, ini adalah tugas individu. Saya berharap yang melakukan presentasi ini tidak satu anak. Jadi di situ ada 3 pertanyaan. Ya, yang pertama mengidentifikasi, yang kedua cara menerapkan routing pada jaringan skala besar dan jaringan skala kecil itu bagaimana. Kemudian yang ketiga adalah kekurangan dan kelebihan dari
routing statik dan routing dinamik. Coba saya pengen tahu hasil ya yang sudah kalian kerjakan di LKPD dipresentasikan di sini. Saya tidak berharap ya kalian takut untuk memberikan jawaban kalian, mempresentasikan jawaban kalian. Ya semuanya itu butuh proses. Ya kalaupun nanti jawaban salah, berarti nanti ada yang membenarkan, ada yang membetulkan dari teman-teman kalian atau saya sendiri nanti yang akan membetulkan. Oke, itu saja. Saya kasih waktu kesempatan untuk 5 menit untuk menyelesaikan tugasnya. Habis itu langsung dipresentasikan. Oke, bisa dipahami anak-anakku semuanya? Bisa. Oke, silakan. Salah. Oke, silakan. 3 soal itu tadi silakan dikerjakan, kemudian nanti dipresentasikan. Saya tidak nunjuk ya yang presentasi. Silakan dikerjakan. Halo Dela. Dela, ini kameranya kok nggak diaktifkan? Ini ditinggal kemana ini Dela ini? Tuh. Ya, sambil bukunya dibaca, dikerjakan ya. Nah, Dela ini sudah ngerjakan Dela? Kurang, Pak, kurang. Ya, silakan dilanjutkan. Rofi, gimana Rofi? Ada kesulitan Rofi? Ada kesulitan enggak Rofi? Untuk tugasnya? Insya Allah enggak. Oke, silakan. Oke ya, mungkin waktunya biar mempercepat ya waktunya. Mungkin sudah ada yang siap untuk melakukan presentasi. Silakan. Ya, yang pertama tadi bagaimana cara kerja dari routing itu sendiri. Silakan dipresentasikan. Cara kerja dari routing itu sendiri. Yang pertama tadi seperti itu. Silakan. Iya, Pak. Ya, silakan Aziza. Cara kerja dari routing sendiri itu dengan membuat suatu jalur atau route dari suatu jaringan yang berbeda antara jaringan satu dengan yang lainnya, itu yang berbeda network, Pak. Oke. Mungkin ada yang bisa menambahkan? Silakan. Ayo, ada yang bisa menambahkan? Nanti Bapak kasih bonus yang bisa menambahkan. Tak kasih bonus nanti. Bonusnya apa? Oh, rahasia kalau bonusnya ya. Ayo silakan. Bisa menambahkan. Pakai bahasa kalian sendiri tidak apa-apa. Gimana? Nggak ada yang bisa menambahkan? Oke. Ya. Bagaimana cara kerja dari routing itu sendiri? Ya, cara kerja dari routing itu sendiri adalah membuat jalur atau membuat rute. Ya, nah rute itu digunakan untuk apa? Digunakan untuk berkomunikasi, untuk pengiriman data dari jaringan yang berbeda segmen atau berbeda network. Yang mana ya berbeda segmen dan berbeda network itu tadi ya bisa dilakukan secara otomatis, konfigurasinya bisa dilakukan secara otomatis maupun secara manual. Ya, kalau secara otomatis disebut apa? Dinamis. Routing dinamis. Kalau secara manual disebut apa tadi? Statis. Routing statis, betul sekali. Ya, atau ada yang bisa menambahkan? Silakan. Tidak ada. Sekarang yang kedua. Soal yang kedua yang ada di LKPD. Saya berharap yang lain, jangan Aziza terus, ya.
Tadi yang tanya Aziza, sekarang yang menjawab Aziza. Terus yang lainnya mana? Ya, pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara menerapkan routing pada jaringan berskala besar atau WAN dan pada jaringan berskala kecil atau LAN? Coba, tadi sudah saya jelaskan. Di modul juga ada. Ayo, silakan. Dipresentasikan, silakan. Siapa? Masa ditunjuk? Husni aja wes. Ayo Husni, saya tunjuk. Untuk routing secara statis atau manual dilakukan untuk jaringan yang lokal. Ya. Dan routing secara dinamik dilakukan untuk jaringan yang besar di WAN. Oke. Alasannya apa? Siapa yang bisa memberikan alasan? Betul sekali tadi. Husni sudah menyampaikan betul sekali. Alasannya apa kira-kira? Kenapa kok routing statik itu cocoknya diterapkan di jaringan LAN? Terus kenapa routing dinamik itu cocoknya diterapkan di jaringan WAN? Alasannya apa kira-kira? Kalau statis di lokal itu kan kita hanya memasukkan IP-nya secara manual cuma sedikit, Pak. Tapi kalau di WAN otomatis nanti kita kebingungan untuk masukkan, kan otomatis jumlah IP-nya kan juga banyak yang diperlukan kalau di jaringan berbasis luas. Oh ya, betul sekali ya. Jadi kalau di jaringan lokal itu kan beberapa saja. Jadi seorang administrator itu nanti melakukan konfigurasi secara manual. Kalau jaringannya sangat besar sekali, apa yang terjadi? Seorang administrator merasa lebih sulit, ya, lebih sulit untuk melakukan konfigurasi secara manual. Tuh, jadi cocoknya kalau routing statik itu adalah di jaringan lokal. Kemudian yang routing dinamik itu adalah cocoknya di jaringan yang besar atau WAN. Coba sekarang pertanyaan yang ketiga yang ada di LKPD yang terakhir, yaitu apa kekurangan dari routing statik dan kelebihannya? Coba Hanifila, langsung saya tunjuk tugasnya. Ini soalnya tugas ini harus dikerjakan. Kalau sudah dikerjakan berarti nanti bisa menyampaikan. Kalau routing statik konfigurasinya lebih mudah. Kalau routing dinamik kan langsung otomatis jadi lebih mudah routing dinamik. Kalau routing statik lebih susah. Nah, karena konfigurasinya manual. Konfigurasinya manual. Berarti itu kekurangan dari routing statik, cara konfigurasinya lebih susah, ya. Kemudian kalau routing dinamik, cara konfigurasinya lebih mudah. Selain itu, mungkin ada yang bisa menambahkan? Selain itu, ada yang bisa menambahkan? Rofi atau yang mana? Rofi mana ini Rofi? Kameranya tidak aktif ini. Ada yang bisa menambahkan? Apa kira-kira? Sundoro mungkin menambahkan kelebihan dan kekurangan? Ya. Oke, kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit ya. Untuk kelebihan dan kekurangannya tadi sudah Bapak jelaskan. Coba nanti kalian yang menyebutkan, tak kasih gambaran. Kekurangannya, ya, kekurangan dari routing statik, ya, itu adalah prosesnya yang rumit tadi kan, ya. Kemudian apabila ada penambahan jaringan, apa yang kira-kira yang harus dilakukan oleh seorang administrator? Coba, siapa yang tahu? Buat jalur baru. Apa? Membuat jalur yang baru. Membuat jalur yang baru atau melakukan konfigurasi ulang. Jelas ya? Jadi kelemahannya yang ada di jaringan statik atau routing statik, kalau ada penambahan
perangkat baru, tentunya seorang administrator akan melakukan konfigurasi secara ulang. Tuh. Kemudian kelebihannya coba kelebihannya. Kelebihannya di routing statik itu apa? Kelebihannya. Itu kelebihan dari routing statik. Kalau pertukaran atau informasi lebih cepat. Oke, bagus sekali ya. Pertukaran informasi lebih cepat karena apa? Sudah ada tabel routingnya, sudah ada jalur yang jelas. Tuh. Sekarang itu adalah ya, Rofi ya Pak, Rofi. Lebih aman, Pak. Lebih aman, betul sekali. Bagus sekali, lebih aman karena apa? Jalur itu sudah ditentukan oleh seorang administrator. Ya, jalurnya itu sudah dibuat, jadi jaringan itu lebih aman. Seperti itu. Oke, itu adalah kekurangan dan kelebihan dari routing statik. Sekarang untuk routing dinamik, coba. Sekarang routing dinamik. Silakan. Dela, mana Dela? Kameranya kok nggak diaktifkan ini? Masa ditinggal tidur? Ayo, sekarang untuk kelebihan dan kekurangan dari routing dinamik. Kelebihan dari routing dinamik Oke, Niko, adalah silakan. kemampuan pemilihan jalur yang adaptif, yaitu dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi di jaringan, atau bila jalur yang putus, perangkat yang rusak, lalu lintas yang padat, dan lain-lain. Oke, saya pertegas. Saya mengambil dari referensi buku, Pak. Oh ya, bagus sekali, nggak apa-apa. Silakan cari referensi dari manapun, nggak masalah ya. Jadi intinya kelebihan dari jaringan atau dari routing dinamik, apabila ada penambahan perangkat baru, seorang administrator tidak melakukan konfigurasi, tapi perangkat itu akan melakukan update sendiri. Ya, melakukan update sendiri. Kemudian kelemahannya, proses pengiriman data itu lebih lambat. Karena apa? Dia akan mencari jalur yang terbaik. Ya, mencari jalur yang terbaik. Ya, jadi jalurnya itu dicari, mengupdate jalurnya itu sendiri. Ya, itu tadi kelebihan, salah satu kelebihan dan kekurangan dari routing statik dan routing dinamik. Oke. Oke, bagus sekali anak-anakku. Tugas yang ada di LKPD sudah anak-anakku kerjakan. Ya, sebagian besar sudah ada. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya, selain tadi sudah dipresentasikan oleh beberapa anak, tugasnya tetap dikumpulkan ya melalui Google Classroom. Saya tunggu sampai nanti jam 1. Tugasnya harus dikumpulkan di Google Classroom. Kemudian untuk atau sebelum Bapak mengakhiri materi hari ini, coba saya pengen tahu ya, apa kesimpulan, apa yang sudah bisa kita dapat dalam pelajaran hari ini? Coba bisa menyimpulkan. Silakan. Tadi ada routing, kemudian ada jenis routing, kemudian cara kerja routing, kemudian kelebihan dan kekurangan routing. Coba siapa yang bisa membuat kesimpulan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi routing merupakan proses atau protokol di mana router meneruskan informasi dari segmen lain, dari segmen satu ke segmen yang lain. Oke. Dan routing terdiri dari 3, yaitu routing default, routing statis, dan routing dinamis. Oke. Ya, ada yang lain nambahkan? Sudah betul sekali apa yang disampaikan sama Niko tadi. Ya, routing itu adalah membuat jalur yang berbeda dari menghubungkan atau membuat rute dari jaringan yang berbeda segmen atau berbeda network. Kemudian routing sendiri dibagi menjadi 3, routing default atau minimal routing, routing statik, dan routing dinamik. Ada yang menambahkan tentang kelebihan dan kekurangan tadi? Ada yang menyimpulkan, menambahkan itu tentang kelebihan dan kekurangan tadi?
Silakan, kelebihan dan kekurangan tadi. Nggak ada? Oke, saya tambahkan. Jadi saya simpulkan, selain apa yang disampaikan sama Niko tadi, ya, kelebihan dan kekurangan routing statik. Routing statik bisa diterapkan pada jaringan berskala kecil atau LAN. Ya, kelebihannya yaitu proses pengiriman cepat. Karena apa? Jalurnya sudah ditentukan oleh seorang administrator. Kekurangannya apa? Apabila ada penambahan jaringan, seorang administrator akan melakukan konfigurasi secara ulang. Kemudian untuk routing dinamik. Routing dinamik adalah routing yang dikonfigurasi secara otomatis. Jadi proses pengiriman data itu lebih lambat dibandingkan dengan routing statik. Karena apa? Dia akan mengupdate jalur yang ada. Jadi itu adalah kekurangannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya apabila ada penambahan dari perangkat, seorang administrator tidak akan melakukan konfigurasi secara ulang. Karena apa? Pada sistem itu akan mengupdate dengan sendirinya. Dan aku, ya, materi hari ini, ya. Jangan lupa pada pertemuan minggu depan, kita akan mempelajari tentang cara konfigurasi routing statik. Ya, cara konfigurasi routing statik. Jadi pada hari ini materinya adalah konsep routing, minggu depan adalah cara konfigurasi routing statik. Oke, Bapak berterima kasih sekali ya. Saya kira pembelajaran hari ini ya kalian sudah luar biasa sekali ya. Tugas yang ada di LKPD ya sudah dikerjakan, kemudian presentasinya juga bagus sekali. Apa yang kalian sampaikan sudah sesuai dengan soal dan jawabannya sangat-sangat tepat sekali. Adapun kesalahan sedikit itu wajar anak-anakku. Ya, kalian statusnya adalah siswa. Siswa itu adalah masih belajar. Jadi kalau ada kesalahan itu wajar. Tentunya Bapak berharap tetap semangat belajarnya. Jangan pernah putus asa, jangan pernah malas belajar. Karena apa? Belajar itu adalah untuk masa depan kalian sendiri. Sering baca buku, sering baca modul, sering cari info-info yang ada di internet terkait dengan materi-materi yang kita pelajari. Jadi saya berharap tingkatkan ya kegigihan, tingkatkan motivasi belajar untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Sukses ada di tangan kalian kalau kalian semangat untuk belajar. Itu saja anak-anakku untuk materi hari ini. Sebelum Bapak akhiri, saya minta Ketua Kelas Hanif memimpin berdoa. Semoga apa yang sudah kita lakukan hari ini bermanfaat dan berkah. Dan juga setelah ini kalian juga diberi kemudahan-kemudahan untuk belajar dan kemudahan-mudahan untuk melakukan aktivitas yang lainnya. Silakan Hanifila dipimpin untuk berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring ini, teman-teman mari kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.